Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, mata kuliah yang akan dipresentasikan dalam video pengajaran kali ini adalah mata kuliah manajemen pemasaran. Di mana mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 di program studi perbankan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar pemasaran agar mereka memiliki kemampuan merencanakan strategi pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, mata kuliah ini akan membahas pengertian pemasaran, konsep segmenting, targeting, positioning, perilaku konsumen, dan etika dan tanggung jawab sosial dan juga bauran pemasaran. Mata kuliah ini juga merupakan prasyarat bagi mata kuliah pengembangan produk. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 7, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan proses pemasaran. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan pemasaran. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan proses mengelola informasi pemasaran. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pemasaran. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan bauran pemasaran. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan proses penciptaan daya saing kompetitif. Dan CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan etika dan tanggung jawab sosial pemasaran. Pembelajaran kita di minggu ketiga ini adalah kita ingin mencapai tujuan dari CPMK 4, yaitu mampu menjelaskan strategi pemasaran. Nah, di sini untuk nanti Anda mampu menjelaskan strategi pemasaran, di sini di breakdown ke dalam 3, yaitu kita hari ini akan mempelajari segmentasi, targeting, positioning, sehingga Anda nantinya diharapkan mampu menjelaskan pengertian segmentasi, mampu menjelaskan pengertian targeting, dan mampu menjelaskan pengertian positioning. Nah, adapun materi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pengertian segmentasi. Kita akan mempelajari variabel-variabel segmentasi dan kriteria pemilihan segmen. Lalu kita akan mempelajari pengertian targeting dan strategi targetingnya, juga positioning. Untuk perkuliahan hari ini, evaluasi akan dilakukan melalui quizzes ya. Jadi nanti ketika materi sudah selesai, Anda semua diharapkan kita akan menggunakan handphone ya. Nanti akan saya kasih kodenya, quizesnya. Nah, nanti dikerjakan di situ. Setelah quizzes, mengerjakan quiz, kita bisa tahu berapa pencapaian Anda, berapa nilai yang Anda dapat benar dan salah. Ini kita akan membahas lanjutannya ya. Jadi segmentasi target
kecil-kecil gitu ya. Jenis usia sama jenis kelamin. Oke. Membagi pasar, jadi pasar ini yang luas ya, itu menjadi lebih kecil ya, sesuai dengan karakteristik tertentu gitu ya. Jadi membagi pasar yang tadi yang luas gitu ya. Pribadi bisa menjadi pembeli produk kita. So ini kita mengelompokkan mereka lagi gitu ya. Jadi mengelompokkan mereka lagi berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristiknya apa ini? Penghasilan. Udah yang beda udah. Kita akan mempelajari ini ya, pengertian segmentasi, ya kan? Variabel-variabel segmentasi, kriteria pemilihan segmen dan targeting dan positioning. Jadi segmenting itu ya, jadi seperti yang sudah saya berikan di satu lain ya, yang membutuhkan strategi ini, yang membutuhkan juga perlu kita garis bawahi ya, bahwa mereka ini, segmen ini membutuhkan strategi marketing yang berbeda atau marketing mix yang berbeda ya. Ada yang paham marketing mix apa? Nama mesranya 4P ya. Apa ya? Keluarga. Apa lagi? Mata yang buat baca, buat senang sekolahnya akan melihat. Jadi memang sambil makanya itu nanti pakai ini nanti beda dengan kacamata yang buat gaya-gayaan gitu ya. Kan ada sekarang kacamata yang bahkan biasanya bolong. Cuma yang penting trennya dengan data baca gitu ya. Tidak memerlukan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Orang yang minus itu perlu kacamata yang untuk menolong dia supaya bisa melihat dengan jelas. Nah, tapi kalau si yang gaya-gayaan itu sebenarnya bahkan nggak butuh kacanya ya kan, butuh lensanya. Itu kan cuma perlu beli frame ya, frame yang stylish gitu ya. Jadi harus digarisbawahi bahwa ini memerlukan marketing mix yang berbeda gitu ya. Nah, geografi ini kira-kira apa nih, berdasarkan apa nih kalau geografi? Usia. Kalau geografi apa? Negara, provinsi, kota gitu ya. Jadi kalau yang si geografi ini berdasarkan apa? Lokasi gitu ya. Penghasilan ya, usia, jenis kelamin, penghasilan gitu ya. Sini gender juga bisa gitu ya. Semua data demografis yang kalau ada itu kalau kebalikannya ya. Kita pernah juga ke arah misalnya warnanya cerah, cerah kalau pria mungkin agak gelap secara produk. Baju misalnya kayak psikologis gitu ya. Seperti misal dia sukanya yang sangat-sangat Dia sukanya yang sangat-sangat berani gitu. Kalau perempuan mungkin sukanya lebih yang lucu atau bervariatif. Aku sukanya bervariatif. Sosial. Apa? Soal itu pendapatannya berapa? Mas sosial kok pendapatan gitu ya? Kelas sosial. Jadi ada kelas sosial ya, ada gaya hidup ya di situ ya, saya program gitu. Nah, yang menarik itu orang yang punya income yang sama di income bracket yang sama belum tentu mempunyai lifestyle atau gaya hidup yang sama gitu ya. Atau jadi gini, orang yang penghasilannya katakanlah sebulan 30 juta gitu ya, nggak semuanya akan misalkan memakai barang branded yang sama, misalkan nggak akan semuanya, misalkan ibu-ibunya pakai tas apa Gucci atau pakai apa lagi Chanel atau whatever ya, saya juga nggak kalau pakai branded gitu sendiri. Tapi ada juga kan penghasilannya segitu dia sangat konservatif gitu, dia pakai barang yang sangat sederhana, cenderung yang penting bagus aja menurutnya kualitasnya gitu ya, dia nggak ada brand. Jadi yang dibedakan income sama gaya hidup gitu ya, lifestyle. Lalu ada faktor lain yaitu satu lagi di behavioral.
Nah ini kita butuh laptop ini emang buat belajar gitu ya kan ada manfaatnya, ada kegunaannya kita beli. Kalau contohnya gimana? Sesuai kebutuhan kita gitu ya. Sesuai kebutuhan. Oke, jadi kalau kita bicara behavioral ya, sebenarnya tuh ada tadi misalkan benefit ya, benefit yang dicari. Itu tujuannya misalkan benefitnya apa sih? Oh saya beli ini tuh beli kacamata ya buat gaya-gayaan. Ya kan? Oh saya beli kacamata memang karena mata saya minus gitu kan. Biasanya termasuk yang denial, saya udah beli pakai kacamata ya, tapi saya masih belum menerima kenyataan gitu. Jadi saya mesti udah harus pergi ke optik, tapi karena muka saya ini nggak cocok dengan kacamata bentuk kayaknya nggak ada yang cocok di sofa, nggak ada yang cocok, saya nggak berani ke optik gitu. Pelanggan yang udah meninggalkan ya atau baru calon pengguna, nah itu juga bisa kita jadikan dasar mensegmentasi. Selain kita di benefit, kita juga bisa mensegment berdasarkan loyalty statusnya. Atau misalkan penggunaan musiman, musim apa yang barang itu banyak digunakan gitu. Cuanki ya, oke, cuanki ya. Soalnya itu salah dia nyebutnya di cuanki ya. Nah cuanki ini udah mendapatkan ya? Udah kan? Belum. Kalau naik kereta sih kalau di kereta ya. Itu enak ya, anget gitu ya. Kita cari di Shopee atau di ini juga ada kayak gitu, gitu ya. Nah, itu bisa enak di musim hujan gitu kan. Targeting itu jadi apa? Setelah kita punya berbagai segmen ya, lalu kita mengkombinasikan mereka ya, nanti kita mengevaluasi ke apa namanya ketertarikan segmen-segmen itu untuk memilih mana yang akan kita layani gitu ya. Jadi ini ada 4 choices ya di sini. Targeting kita mau gimana gitu ya. Ada yang undifferentiated nih. Kalau undifferentiated dari kata undifferentiatednya maksudnya apa nih kira-kira? Caleg-caleg ini gimana kalau undifferentiated kira-kira pengertiannya apa? Itu yang tidak terdiferensiasi. Tidak diferensiasi, jadi masih luas. Di sini semua orang bisa jadi target marketnya ya, nggak peduli dia itu mau tua muda ya kan, miskin kaya, cuma dulu kok nyari jodoh banget. Diferensiasi. Udah terdiferensiasi, oke. Maksudnya gimana tuh kalau udah terdiferensiasi? Itu udah terpakai pelasananya buat yang tua aja, tapi yang oke aja. Kayak belum terlalu berbeda, jadi sekarang udah dibedain lagi target-targetnya. Bisa kasih contoh? Kalau misalnya yang tadi pas undifferentiated itu cuma pas masih kayak perempuan sama wanita, terus diferensiated lagi jadi berdasarkan usia. Jadi kalau differentiated ini contohnya nih perusahaan ya. Jadi perusahaan ini udah membeda-bedakan ya produknya untuk many segmen ya gitu ya. Jadi kayak coba kalau misalkan Sunsilk itu tujuannya apa kalau Sunsilk? Mengkilapkan rambut. Siapa yang pengen rambutnya mengkilap gitu kan? Apakah orang yang sudah 70 tahun pengen rambutnya mengkilap? Paling perempuan nggak botak ya. Terus kalau si kayak Lifebuoy itu apa tuh dia tujuan ininya? Sabun keluarga katanya. Terus kalau si apa lagi itu tadi Sunsilk, Lifebuoy, Head and Shoulders. Head and Shoulders punya P&G ya. Kalau Unilever, coba Unilever apa lagi tadi? Ya Unilever, sekarang Unilever lah, karena ini pasti punya beda-beda ya tujuannya ya gitu. Nah si perusahaan seperti Unilever ini menggunakan differentiated marketing ya, dia punya produk khusus nih. Kalau P&G kan ada shoulder, terus harus nih.
Jadi tahu nih, oh Head and Shoulders ini tujuannya buat orang yang ingin ini terhindar dari ketombe gitu ya. Bahkan sampai ada apa ketombe basah, ketombe basah kuliah apa? Kuliah ya. Pokoknya ini anti ketombe lah misinya gitu ya, terus gitu ya. Nah dia membeda-bedakan nih, yang ini untuk si keluarga, yang ini untuk yang masih muda gitu ya. Lalu ada concentrated marketing. Concentrated marketing itu kira apa? Dari satu atau berapa? Mengincar sebagian besar atau satu dari beberapa segmen. Bintang apa lagi bintang gimana kalau untuk segmen aja ya gitu ya. Jadi di sini pengertian concentrated itu kalau tadi differentiated dia udah mengkhususkan ya produknya. Misalnya sini untuk tadi sampo ini buat siapa, yang dibuat siapa. Nah, tapi dia punya banyak produk with different dengan tujuan yang beda-beda gitu ya. Nah, kalau si concentrated ini dia memang cuma menembak satu ya, menembak satu dengan spesifik marketing ini, nah marketing mixnya. Dia biasanya fokusnya mainnya tuh di niche market ya, niche market. Niche market itu pasar yang sangat kecil gitu ya, yang kadang-kadang dia tuh nggak diperhatikan ya sama apa namanya, sama pemain besar gitu ya, karena dia punya keinginan yang spesifik gitu ya. Jadi market ini bisa biasanya memang kecil gitu ya, tapi dia perlu treatment yang beda dari pasar dari orang kebanyakan. Misalkan kayak pelayanannya tuh baik, barang-barangnya pasti segar gitu ya, yang dan sebagainya. Dulu ada apa namanya Hero ya. Kamu masih dengar ya namanya? Itu udah ini kali ya. Sekarang mungkin kalau orang yang mau cari barang yang barang-barang segar kayak gitu ke Superindo mungkin ya. Kan dia beda tuh. Ya dalam segi harga memang lebih mahal ya. Tapi kalau Anda pergi ke situ Anda bisa mendapatkan selain barang-barang kering juga banyak buah-buahan dan sayuran segar gitu. Ya, jadi dia misalkan Anda beli gurame nih, beli iklan dari Superindo misalnya, jadi unsponsor ya. Jadi kalau Anda di situ ini Superindo tuh bisa beli ikan, misalnya ditimbang nih gurame 1 kilonya katakanlah 40.000 gitu ya. Nah harga mentahnya gurame itu ditimbang berarti 40, misalkan dia dapat katakan 1 kilo persis dapat ikan guramenya. Nanti Anda cukup bayar segitu dan nanti ikannya dibakar, jadi Anda dapat ikan yang besar dengan harga ikan mentah tadi ya. Jadi harga yang murah gitu. Cuma memang harus sabar menunggu dibakarnya ya. Jangan emosinya dia terbakar. Lama memang. Tuh, jadi dia ada pelayanan khusus jadi bagi orang yang ingin makan ikan segar ya, baru ditangkap benar-benar ikannya tadi masih hidup loh ya, waktu Anda ini ikannya tuh benar dalam kondisinya gitu loh. Terus Anda tunjuk saya mau yang itu gitu kan. Nah ini ikannya dikejar dia tuh ya, terus ditangkap. Nah jadilah nanti dipanggang, nah itulah ikan yang Anda mau pulang ini segar dan Anda mau gak perlu mikirin masak lagi. Dia ada pelayanan khusus. Lalu ada micro marketing ya. Jadi dia udah oke, bukan yang itu betul di keywordnya udah ada spesifik. Jadi dia sudah tailor, jadi sudah khusus kayak Anda pergi ke penjahit gitu ya, itu udah khusus. Kalau baju itu diciptakan memang untuk Anda. Iklan ini, baik. Baik. Kalau nyatanya nyegerin ya. Iklannya juga beberapa iklannya tuh kayak kasih kesan kalau habis minum itu yang tadinya pikiran buntu gitu ya, jadi terbuka gitu ya idenya gitu, jadi kreatif gitu ya. Terus ada produk apa lagi yang Anda ingat positioningnya? Indomie apa Indomie? Selera ya. Jadi makanya Indomie itu kan kalau Anda ada pernah dengar iklan Indomie yang dari Sabang sampai kan? Jadi ini bahkan sampai mengcater ya sampai Indonesia. Ada yang seleranya apa Aceh ya kan?
ada yang seleranya rendang gitu ya. Apalagi Indomie macam-macam, ada yang rawon ya, terus mungkin soto ya. Soto jadi udah pernah nyobain Indomie rasa apa yang Indonesia? Oh dia malah bule di keju. Oke, ada bahkan ada yang keju gitu ya. Terus ada yang sekarang ada yang seblak ada. Ada itu seblaknya beneran dalamnya. Tambah-tambahan. Oh boleh dicoba juga. Oke ya. Jadi kayak gitu dari itu. Jadi positioningnya jadi udah menancap di pikiran Andrea ya. Indomie ini sesuai nih sama selera gue gitu. Gue pengen rendang kayak gitu ya tinggal beli Indomie aja gitu ya. Apalagi yang posisinya menancap di pikiran Anda? Marjan. Ya marjan tuh apa tuh? Marjan tuh yang menancap di apa? Mau puasa ya. Kalau buka puasa pakai itu kayaknya enak banget gitu ya. Kayak bayangannya dari neraka langsung ke surga gitu. Lagi ada es batunya lagi dicemplung-cemplungin gitu kan. Kita lagi ya Tuhan, jam 2 siang, gua lagi aus dari ya materi hari ini. Sekarang saatnya kita mulai quiz ya. Mulai quiz. Nah, ini untuk mengevaluasi Anda, jadi kita akan lakukannya melalui quiz. Nah, yaitu melalui sarana quizzes ya. Jadi langsung aja nanti Anda masuk ke kita lakukan ke quizzes ya. Oke, siapkan handphone Anda dan masukkan kodenya. 067 ya, mulai quiz ya. Masuk ya, 067 464 ya. Udah masuk semua? Udah ya? Ada yang belum masuk? Kita lihat jawaban Anda tadi benar atau salah ya. Jadi ingat-ingat tadi jawaban Anda sendiri ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar dalam konteks STT? Nah, ini jawabannya, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristik serupa. Oke, tadi siapa yang benar? Benar ya? Berikut ini akan masuk kriteria dalam secara umum dalam segmentasi pasar. Nah, tadi ini jawabannya demografis, psikografis, dan perilaku. Oke ya. Banyak yang benar? Iya. Sip, alhamdulillah. Terus yang nomor 3, apa tujuan utama dari penanggalan pasar? Oke, kita tahu tadi yang hijau-hijau ini. Kenapa yang contoh dari segmentasi psikografis? Ya oke, nanti kalau yang masih tadi ada yang salah-salah,
dipelajari lagi ya. Tadi kira-kira kesalahannya kenapa gitu. Terus saya lihat sih tadi rata-rata kelas sudah 79% benar ya. Jadi alhamdulillah ya, banyak dari Anda yang sudah paham. Oke ya, cukup sekian materi hari ini. Ini saya presentasi dulu ya. Atas partisipasinya pada kuliah hari ini, sudah mengikuti kuliah dengan baik dan sudah mengikuti evaluasi melalui kuisis dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita semua.